Oke, aku mulai ya, teman-teman dan teman-teman narasumber dan teman-teman sekalian. Baik, selamat sore teman-teman dan para narasumber. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk pada diskusi publik hari ini, baik melalui room Zoom maupun melalui tayangan live streaming. Sore hari ini kita akan membahas diskusi publik mengenai di balik mega proyek Ibu Kota Negara Baru. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa kemarin sempat hangat dibicarakan di publik ya, di Twitter gitu, bahwa ada kontroversi terkait dengan pelang jalan Jokowi di Abu Dhabi. Dan akhirnya dikaitkan kembali mengenai isu mega proyek IKN ini. Nah, namun ada yang luput nih di tengah kontroversi ini, yaitu sebenarnya bagaimana sih situasi terkini terkait dengan IKN itu, Ibu Kota Negara, yang isu pemindahan Ibu Kota Negara, karena sempat diberitakan bahwa akan ditunda, namun sepertinya tetap berjalan nih. Nah, nanti mungkin akan kita bahas situasi terkini juga seperti apa, dan seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa Bersihkan Indonesia juga telah merilis laporan yang berjudul Ibu Kota Baru untuk Siapa, yang sudah dirilis di 17 Desember lalu. Nanti kita juga akan membahas bagaimana sebenarnya laporan ini atau temuan-temuan apa sebenarnya yang muncul di laporan Ibu Kota Baru untuk Siapa ini. Lalu kemudian nanti kita juga akan membahas terkait dengan efek domino atau lintas wilayah pemindahan IKN ini, dan apa sih kaitannya pemindahan Ibu Kota Negara ini dengan isu Omnibus Law yang tengah hangat dibicarakan di publik dan mendapatkan kontroversi juga. Kemudian telah bersama kami juga nanti ada narasumber yang akan menjelaskan mengenai konteks hukum dari pemindahan IKN itu sendiri. Apakah sebenarnya sudah ada legal standing atau sudah ada dasar hukum atas pemindahan Ibu Kota Negara ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan di kolom Q&A, atau teman-teman yang menonton lewat live streaming juga bisa langsung menuliskan di kolom chat. Nanti teman kami akan langsung memberikan pertanyaan itu ke kami. Baik teman-teman, kalau begitu kita mulai saja langsung ke narasumber pertama, yaitu ada Bang Assof dari Trend Asia. Bang Assof ini akan membahas soal bagaimana sebenarnya apa kepentingan yang ada di balik pemindahan Ibu Kota Negara. Karena Bersihkan Indonesia pada 17 Desember lalu juga sudah merilis laporan mengenai Ibu Kota Baru untuk Siapa. Dan apa sih sebenarnya temuan atau apa sih yang muncul di balik laporan ini? Silakan Bang Assof dari Trend Asia. Oke, terima kasih Mutia. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih bagi yang bergabung baik di Zoom maupun di kanal-kanal Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia hari ini, ataupun nanti melihat siaran ulang. Seperti Mutia share tadi, bahwa proyek pindahan gitu ya, proyek pindahan Ibu Kota Negara ini atau Ibu Kota Negara Baru ini sempat dikabarkan ditunda gitu ya karena pandemi. Walaupun nanti kita akan dengar dari kawan-kawan dari Kaltim bahwa sebenarnya masih berjalan juga gitu ya. Kita dengar bahwa 2021 akan semakin intensif. Nah, pada waktu itu kita melakukan kajian terhadap mega proyek ini dan untuk melihat sebenarnya untuk pertanyaan penting gitu ya, sebenarnya ini buat siapa sih, kepentingan pindahan ibu kota ini buat siapa atau kurang lebih akan menguntungkan siapa. Jadi itu yang kita coba kaji. Nah,
kita mungkin ingat ide pindahan ibu kota ini pertama kali dilontarkan 2019, waktu itu bulan April, waktu itu menjelang sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. 12 hari saja setelah pencoblosan pemilu presiden di 17 April 2019. Nah, kita mencoba melihat juga kaitan antara momentum itu dengan mega proyek IKN. Boleh ke slide selanjutnya, Mutia? Nah, oke. Jadi ini yang pertama kali kami coba analisis gitu ya. Kita tahu dari waktu itu dari Bappenas, waktu itu masih luasannya itu 180 ribuan hektar lah ya. Sementara sekarang kita tahu sekitar 256 ribu hektar, 256.142,74 hektar tepatnya gitu. Dan ini menyangkut dengan apa yang jadi kontroversi kemarin terkait pelang jalan gitu ya, pelang jalan Jokowi di Abu Dhabi, dan kemudian kait-mengkait antara Abu Dhabi dan mega proyek IKN. Jadi 256.000 hektar kurang lebih gitu, itu adalah luasan kawasan IKN. Ada 3 ring gitu ya, ada 3 ring, ada ring utama dan kedua dan kemudian ketiga. Bahkan terakhir ada yang mengusulkan dari Kaltim gitu ya, dari gubernur kalau nggak salah menjadi 400.000 hektar gitu. Nah, kami menganalisis pada waktu dari 180.000 dari luasan yang diumumkan pertama itu, dia bukanlah ruang kosong. Itu pesan penting utama atau temuan pertama yang kita temukan, yang kita sajikan di laporan itu. Setidaknya dari 180 ribuan hektar itu kita menemukan ada 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, ada PLTU batubara hingga properti gitu ya. Dan 158 diantaranya dari 162 itu adalah konsesi batubara gitu waktu itu, konsesi batubara. Dan kita menemukan ada 94 lubang tambang yang masih menganga, tidak direklamasi, tidak dipulihkan gitu ya, seperti sedia kala, seperti diwajibkan gitu. Nah, dari situ jadi temuan pertamanya adalah bahwa dia bukan ruang kosong, sudah ada banyak konsesi dari beragam sektor. Itu pertama. Boleh langsung Mut berikutnya. Dan ini bisa kawan-kawan akses salah satunya di website Jatam atau ada website khusus ibukota-untuk-siapa.id. Nah, ini tadi menyangkut lubang tambang gitu ya. Lubang tambang ada 94 lubang tambang, sebenarnya dari 180.000, dari 256.000 ini belum kami analisis lagi karena ini perubahan terbaru gitu ya. Ada 94 lubang tambang dan dia juga terkait dengan dengan korban yang jatuh akibat lubang tambang itu tidak ditutup dan kemudian tidak diberi pelang peringatan bahkan, tapi intinya dia tidak dipulihkan sebagaimana mestinya sehingga rentan sekali memakan korban jiwa. Dan misalnya ini di PT Singlurus Utama gitu ya. Ini PKP 2B, ini kita highlight di sini, dia punya 22 lubang tambang misalnya ya, yang tidak ditutup, dan ini sorotan kita gitu ya. Jadi waktu itu kita dari analisis kita bahwa pemindahan ibu kota negara ini atau mega proyek IKN ini bisa jadi gitu ya, boleh jadi sangat berpeluang menjadi pemutihan gitu, menjadi pemutihan bagi kewajiban-kewajiban perusahaan-perusahaan, dalam konteks ini perusahaan tambang batu bara untuk melakukan reklamasi dan memulihkan gitu ya seperti sedia kala. Jadi itu sangat mungkin terjadi. Jadi kita membayangkan nggak mungkin lah gitu, misalnya para pemilik konsesi itu mau saja angkat kaki gitu. Dan pada waktu itu yang salah satu kita analisis mungkin saja nanti bentuknya ya tukar guling, kita nggak tahu kemana gitu ya. Kalau Kalimantan mungkin sudah penuh gitu kan, dan sangat mungkin ke daerah-daerah lain, mungkin Papua gitu, dan secara peraturan bisa saja berlipat-lipat gitu kan nanti tukar guling itu gitu, dan kurang lebih itu pemutihan, tapi juga nanti keuntungannya bisa didapat juga oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang ada di kawasan IKN tersebut. Boleh lanjut, Mut? Itu tadi pertama bukan ruang kosong, dan berikutnya juga bukan ruang kosong ini berarti bahwa ada keragaman di situ, ada biodiversitas di situ yang akan terancam, sangat berpotensi terancam
dengan mega proyek IKN. Misalnya ada orang hutan Kalimantan endemik gitu ya, orang hutan Kalimantan, kemudian ada bekantan, kemudian ada pesut gitu di Teluk Balikpapan gitu ya. Dan ada nelayan juga yang bergantung, nelayan tangkap yang bergantung pada sehatnya Teluk Balikpapan. Kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa ada suku asli gitu ya di sana, ada suku Balik gitu ya yang pada waktu itu kita analisis, kita temukan bahwa mereka tidak diajak konsultasi sama sekali bahwa kampung mereka gitu ya, tanah mereka akan jadi proyek lahan proyek mega proyek IKN gitu. Dan ini ada cerita juga bahwa mereka dulu pernah tersingkir, sebenarnya pernah tersudut gitu ya karena waktu itu industrinya kayu gitu ya, logging, dan sekarang mereka berpotensi terusir kembali gitu. Lebih dari itu, ini menyangkut cara hidup mereka juga akan berubah, dan poin paling pentingnya tanpa konsen, tanpa diajak konsultasi gitu. Jadi tiba-tiba di layout saja 180.000 gitu. Dan itu tentu menimbulkan berbagai dampak ya, misalnya harga tanah naik dan segala macam, banyak yang bermain gitu. Saya lihat juga banyak yang mulai mendaftar jadi penduduk di sana. Dalam artian penduduk aslinya bisa tersingkir gitu, seperti apa yang terjadi di Jakarta dulu. Tapi poin pentingnya lagi adalah pertama tadi bukan ruang kosong, ada banyak konsesi di situ, bisa jadi jalan pemutihan, bisa sangat menguntungkan mereka bila modusnya tukar guling, dan juga bukan ruang kosong dalam konteks ada keragaman, ada biodiversity di situ yang bisa sangat terdampak, dan juga ada saudara kita, ada masyarakat adat, ada suku asli di sana. Baik itu di darat maupun di perairan. Jangan lupa juga ada mangrove di sana yang dapat terancam betul dengan kehadiran mega proyek IKN ini. Lanjut, Mut, silakan. Boleh geser, Mut. Slide berikutnya. Udah aku geser, Bang. Nggak kelihatan ya? Udah. Peta aktor ya? Iya. Oke, sip. Jadi temuan penting lagi ini untuk menggambarkan bagaimana peta konflik kepentingannya gitu ya. Jadi dari dokumen ini kita menemukan sejumlah nama politi nasional dan lokal yang kita duga kuat akan mendapat keuntungan dari mega proyek ini gitu ya, dari mega proyek IKN ini. Dia terungkap terkait secara langsung ataupun tidak dengan penguasa lahan yang tadi, konsesi-konsesi tadi di wilayah calon ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur. Ini bisa bertambah lagi kalau misalnya pada saat ini sudah mencapai 256.000 hektar gitu ya. Pada waktu kita analisis masih 180.000 hektar 3 ring. Nah, nama-namanya kita highlight saja ya, yang nama-nama pentingnya gitu ya. Ada Sukanto Tanoto, ini terkait dengan PT ICI gitu ya, dan Hasim Joyo Hadikusumo, adik dari Prabowo. Ini penting kita sebutkan karena tadi ide ini dilontarkan beberapa saat setelah Pilpres gitu ya, setelah pencoblosan gitu. Juga ada Reza Herwindo, anak Setia Novanto, kemudian ada Lim Haryanto, Rita Indriawati yang terkait dengan skandal pelayaran pajak misalnya yang sempat terekspos besar-besaran. Terus kemudian ada juga Thomas Aquinas Mulyatna, Jiwandono, bendahara Partai Gerindra, dan keponakan Prabowo, juga nama Yusri Ilza Mahendra, serta banyak nama lainnya. Jadi kita mungkin bisa ingat juga ya waktu itu apa yang terjadi dalam detik-detik setelah pencoblosan gitu kan. Kita lihat waktu itu ada potret-potret pertemuan Jokowi dan Prabowo misalnya di kereta api ya, di MRT gitu, dan sangat mungkin kita tidak coba menghubung-hubungkan, tapi misalnya yang bisa kita ambil adalah proyek pemindahan mega proyek IKN ini syarat akan konflik kepentingan, dan trace-nya bisa kita susuri bahkan sampai Pilpres gitu. Dan oleh karena itu pada waktu itu kan ini menjawab pertanyaan kita, bisa menjawab pertanyaan kita yang menjadi judul laporan, ibu kota baru untuk siapa. Setelah kita petakan gitu ya, dan jelas gitu ya, akan ada tukar guling, salah satunya sangat mungkin pemutihan ya, yang diuntungkan dalam hal ini adalah para pemilik konsesi tadi gitu, bukan masyarakat yang diajak ngobrol, yang pun tidak diajak ngobrol sama sekali soal pemindahan ini. Jadi itu poin pentingnya, dan itu yang kita temukan dan ungkapkan pada Desember tahun lalu. Mungkin begitu untuk introduksi temuan dari IKN ini yang menurut kami luput dibicarakan saat kita ramai membicarakan kontroversi plang jalan gitu ya, dan plang jalan Jokowi di Abu Dhabi,
dan konteksnya dengan apa hubungannya dengan IKN. Yang pasti secara singkat saya mau sampaikan, dan bisa di-trace di media-media sudah tersebar secara luas bahwa Omnibus Cipta Kerja yang baru saja disahkan dan masih diprotes oleh banyak orang dan sangat mungkin ditandatangani oleh Jokowi dalam waktu dekat gitu ya, begitu beritanya, itu kurang lebih nanti dia ada beberapa ketentuan terkait lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund, terkait strukturnya, terkait modalnya berasal dari mana, kemudian terkait aset-aset atau aset-aset negara yang bisa dijadikan modal di sovereign wealth fund itu. Dan Abu Dhabi gitu ya, dan Abu Dhabi yang putra mahkotanya dari Uni Emirat Arab ini menjadi ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Negara. Di samping ada dari Jepang dan juga dari Inggris, Tony Blair gitu ya. Jadi seperti itu, dan Uni Emirat Arab dikabarkan juga akan berinvestasi besar gitu ya, ratusan triliun gitu. Tidak hanya untuk ibu kota negara, tapi yang pasti akan melalui lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund yang kurang lebih ketentuannya diatur oleh Omnibus Cipta Kerja. Jadi kita bisa melihat bagaimana urut-urutannya. Jadi sebelum ini Bersihkan Indonesia bersama Fraksi Rakyat Indonesia juga mengekspos temuan terkait kitab hukum terkait Omnibus Cipta Kerja, sangat syarat dengan konflik kepentingan. Jadi ini adalah sebuah rangkaian gitu ya, kita bisa lihat ini sebuah rangkaian yang garis besarnya ini publik benar-benar ditinggalkan dan berpotensi sekali gitu ya, menguntungkan hanya segelintir orang dibandingkan banyak orang, baik itu dalam konteks ini masyarakat di Kalimantan ataupun keragaman hayatinya termasuk ya masyarakat adat. Mungkin begitu introduksi pertama dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Tiko dulu. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Sof ya, bahwa tidak ada ruang kosong di wilayah calon pemindahan si IKN ini. Adanya 162 konsesi yang tidak mungkin tiba-tiba akan dengan sukarela, suka hati, oh ya udah silakan pakai saja tanah kami gitu, tidak akan, dan ini akan berpotensi akan pemutihan atau tukar guling tadi. Nah ini kan nanti kemudian kita akan berpikir kan ini akan tukar guling kemana wilayahnya seperti itu, karena di Kalimantan aja udah penuh lubang, udah dihabisin sama mereka juga gitu ya. Dan juga yang tak kalah penting adalah ada ancaman biodiversitas, yaitu adanya hewan-hewan endemik, dan yang paling penting adalah adanya suku asli yang juga tidak pernah diajak untuk berdiskusi, bahkan mereka sendiri tidak tahu bahwa wilayah mereka akan terkena dampaknya gitu. Nah, tadi juga sudah disebutkan ada 55 aktor. Teman-teman jika ingin melihatnya secara detail, bisa langsung ke website ibukotauntuksiapa.id. Benar ya Bang Saf, ibukotauntuksiapa.id. Teman-teman tadi yang ada yang minta slide atau ingin lebih detail membaca laporannya, silakan langsung bisa mengunduh laporannya sekali lagi di ibukotauntuksiapa.id. Baik, itu teman-teman gambaran dan temuan yang ada di laporan Ibu Kota Untuk Siapa terkait dengan aktor, juga terkait dengan kondisi wilayah yang memang sebenarnya bukan ruang kosong dan mengancam tidak hanya hewan endemi, namun juga suku asli di sana. Nah, sekarang kita beralih ke narasumber kedua untuk melihat situasi terkini seperti apa sih sebenarnya perkembangan dari proyek IKN ini, mega proyek IKN ini. Apakah benar-benar ditunda seperti bahasa berita yang muncul belakangan karena pandemi, akhirnya proyek ini ditunda, atau sebenarnya hanya satu yang ditunda tapi yang lainnya jalan? Dan apakah sudah ada dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan sendiri nih terkait dengan mega proyek ini? Nah, bersama saya sekarang sudah ada Kak Yohana Tiko dari Walhi Kaltim yang akan bercerita bagaimana situasi di Kalimantan saat ini. Silakan Kak Tiko. Ya, mungkin saya bercerita yang awalnya dulu ya, sebelum ke situ. Saya ingin mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini itu merupakan solusi palsu
dan kemudian menghadirkan ancaman baru bagi Kalimantan Timur ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pembangunan ibu kota ini itu 26,4% itu diskemakan dengan swasta, kemudian 54,4% itu KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, dengan skema itu sebenarnya kita tidak memungkiri soal tukar guling tadi, pergantian kawasan yang sudah yang sudah diberikan ke negara itu akan berdampak bagi wilayah lainnya. Nah, kenapa saya bilang solusi palsu? Karena jika berbicara kesejahteraan, bukankah alokasi pembangunan penggunaan dana negara untuk pemindahan ibu kota itu malah melahirkan sedotan anggaran baru untuk pembangunannya. Dan yang kedua, ketika itu dibangunnya dengan menggunakan mayoritas utang dan investasi, itu akan menjadikan private city, atau bisa kita bilang kota-kota yang dibangun sebenarnya itu tujuannya bukan untuk rakyat, tapi untuk dispesialkan untuk privat sektor. Nah, contohnya itu ini di Balikpapan ya, di Balikpapan itu ada pembangunan coastal route dan coastal area, dan itu nanti yang akan menjadi privat sektor. Itu yang terjadi di Balikpapan. Nah, kemudian ketika terjadi penyerahan lahan dari konsesi HTI-nya PT IHM, itu berdampak kepada masyarakat di Desa Lebak Cilong. Nah, itu menjadi konflik agraria ya saat ini gitu. Dan pemerintah tidak membantu masyarakat untuk cepat menyelesaikan permasalahan ini, karena tadi IHM ini sudah menyerahkan lahan 140 hektar gitu. Jadi lahan yang sedikit itu jangan diganggu lagi gitu loh. Jadi ibaratnya mengorbankan masyarakat karena memang PT IHM ini sudah memberikan lahannya sebesar 140 hektar ke negara untuk pembangunan ibu kota baru. Dan yang kedua, IHM ini berdampak ke Desa Kedang Ipil. Saat ini itu lagi ada pengurusan izin baru ya di Kedang Ipil untuk memperluas konsesinya PT IHM. Padahal IHM ini sudah berjanji ke masyarakat desa, dia tidak akan memperluas lahannya di Kedang Ipil. Jadi izinnya hanya segitu ya segitu, dia tidak akan memperluas. Tapi karena lahannya diserahkan 140.000 hektar itu dia memperluas lagi di Kedang Ipil, dan itu akan berdampak kepada wisata air terjun yang memang itu menjadi pemasukan di desa itu. Itu yang kedua. Adanya perluasan jalan antara Samboja Penajam itu sekitar 68 kilo. Nah, sekarang ini sudah ada semenisasi sampai di Pemaluan. Nah, ini akan menggusur rumah-rumah yang ada di sekitar situ nantinya, karena dia akan memperluas seluas 12 meter untuk memperlebar jalannya. Nah, ini akan ada konflik soal yang mau tidak mau masyarakat menyerahkan lahannya kan, gitu. Itu ada di dalam Omnibus Law. Nah, itu juga sangat berhubungan. Jadi apapun ketika itu untuk kepentingan pembangunan negara, maka itu harus mengorbankan masyarakat yang ada di sekitar. Kita tidak tahu lagi nanti apakah itu skemanya akan dipindahkan ke daerah mana, masyarakat yang digusur dari yang pembangunan jalan 12 meter itu, atau memang hanya cukup ganti rugi. Habis itu masyarakat dibiarkan untuk mencari hidup sendiri. Itu dua hal. Nah, secara ibu kota barunya itu tidak, tapi infrastrukturnya mulai dari tadi pembangunan jalan dari Samboja ke PPU itu sudah dibangun sampai ke Pemaluan. Yang kedua, pembangunan reklamasi pantai ya yang dikerjasamakan dengan Agung Podomoro
itu lagi berjalan untuk penimbunan, ya fisiknya itu sudah berjalan. Yang ketiga itu pembangunan tol dari Balikpapan sampai ke Kalimantan Selatan, itu sudah 50% pengerjaannya itu. Jadi dibilang bahwa tidak di masa pandemi ini tidak dibangun ibu kota baru, ya secara gedungnya gitu ya, tapi secara infrastrukturnya itu lagi gencar-gencarnya dibangun saat ini. Mungkin begitu, Mbak. Oke, terima kasih Kak Tiko atas sharingnya tadi, bahwa sebenarnya kondisi sekarang pun masyarakat sudah mengalami dampaknya secara langsung gitu ya, akibat adanya pembangunan infrastruktur yang saat ini sudah berjalan, walaupun kayak tadi Kak Tiko bilang bahwa secara gedungnya memang sedang ditunda gitu ya, tapi kan tidak berbicara soal mega proyek IKN ini, tidak hanya berbicara soal gedung ibu kotanya saja, tetapi kan kita berbicara tentang jalannya, berbicara tadi juga infrastruktur pendukungnya, dan itu nyatanya tetap berjalan dan justru masyarakat juga banyak berdampak akibat infrastruktur yang tengah berjalan itu. Seperti itu ya Kak Tiko ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Tiko. Sekarang kita akan beralih ke narasumber yang ketiga, yaitu ada Mas Wahyu dari Walhi Eknas, yang akan bercerita soal bagaimana sih sebenarnya efek domino lintas wilayah pemindahan IKN ini, dan apa kaitannya dengan Omnibus Law. Tadi mungkin sedikit dibahas oleh Bang Asof, nanti mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan lebih lanjut. Memang ada hubungannya ya Omnibus Law ini dengan proyek mega proyek IKN. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih, suara saya bisa diterima jelas? Jelas, Mas. Jelas banget. Baik, selamat sore rekan-rekan, teman-teman yang berada di kanal sosial media yang menyaksikan sekarang ataupun nanti di rekaman ulang. Saya ingin bercerita sedikit dalam konteks kebijakan. Jika kemudian melihat dampak lingkungan, maka kajian lingkungan hidup strategis menjadi salah satu instrumen yang memberikan alat pengaman dan ukuran. Yang penting diingat, ada hal berbeda begitu pendekatan AMDAL dengan kajian lingkungan hidup strategis. Sayangnya kami justru melihat kebijakan yang ada ditabrak. Nanti kita masuk ke Omnibus. Tapi menarik sebenarnya sebelum kita masuk, bagaimana kemudian IKN dipindahkan, diputuskan secara politik terlebih dahulu tanpa melihat kesiapan daya dukung, daya tampung, dan lingkungannya. Ada 6 muatan KLHS. Setidaknya ini berdasar regulasi, amanat dari Undang-Undang 32 2009, kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah terkait penyusunan kajian hidup strategis. Pertama, melihat daya dukung, daya tampung lingkungan. 2, menghitung dampak dan resiko lingkungan hidup. Yang ketiga, jasa ekosistem. Jasa ekosistem saja biasanya pendekatannya 4 jika pakai teori environmental services-nya. Penyedia, pengatur begitu, kemudian termasuk diantaranya ekonomi sosial budaya. Yang keempat itu soal efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Kelima, bicara tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Keenam, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Kalau kita melihat KLHS dalam banyak RT RW yang disusun oleh pemerintah daerah, setengah mati rigidnya. Mereka menghitung soal indikator pangan, mereka menghitung soal daya dukung, daya tampung air, dia menghitung soal keanekaragaman hayati. Pangannya sangat spesifik, beberapa wilayah kami perhatikan misalnya, itu bahkan menghitung kalori, bukan jenis tanaman tertentu. Jadi dia tidak bias terhadap soal pangannya hanya padi. Nah, sayangnya kemudian KLHS yang disediakan dan ada pola yang sama yang atas nama untuk pemenuhan IKN ini dari pangan di Kalimantan Tengah, PLTA Kaltara, sampai yang KLHS-nya IKN yang dipublikasi Februari 2020 walaupun kita lihat tertanggal 2019 begitu,
itu tidak menyediakan instrumen yang utuh apa saja yang sudah dianalisa. Alih-alih kita melihat itu, kecenderungannya justru melompat. Dari pendahuluan, tiba-tiba masuk soal pengaruh kebijakan terhadap kondisi lingkungan hidup. Jadi alih-alih harusnya secara tata urutan adalah semua proyek strategis KLHS menjadi alat ukur, ini dipaksa menjadi justifikasi. Saya kira ini pengangkangan terhadap konstitusi dan perlindungan undang-undang lingkungan hidup yang sudah ada. Bahkan menurut kami jauh sebelum Omnibus Law disahkan. Ini belum diundangkan ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Tidak ada satupun, kalau kita baca KLHS, ada dua PR itu. Satu, muatan KLHS-nya. Dua, istilah yang tiba-tiba sering dimunculkan KLHK di akhir-akhir ini. Baik di Kalteng ataupun yang baik di KLHS-nya Kalimantan Tengah ataupun di KLHS-nya IKN yang Kalimantan Tengah untuk food estate. Tiba-tiba muncul istilah KLHS rapid. Jadi teman-teman, kita dihadapkan lagi bukan hanya rapid untuk COVID, tiba-tiba ada KLHS rapid. Kalau kita melihat pengalaman banyak teman-teman pemerintah daerah yang menyusun KLHS, itu bahkan berjalan hampir setengah tahun untuk melengkapi, karena itu penting. Nah, kenapa kami bilang ada upaya pengangkangan terhadap konstitusi dan regulasi, khususnya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kalau kita buka pada diskusi dialog nasional kajian pemindahan ibu kota negara, yang kedua ini semoga saya tidak salah ingat pada Agustus 2019, paparannya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya. Apa yang kemudian disampaikan di situ ialah soal bagaimana kemudian dia menjadi justifikasi pandangan aspek lingkungan hidup dan kehutanan. Saya masih ingat itu pada slide dan paparan keempat. Tiba-tiba bicara perlu disusun RDTR bagi calon ibu kota negara beserta KLHS-nya bersifat rinci sehingga dapat digunakan untuk pengecualian AMDAL. Presentasi itu jauh sebelum Omnibus masuk di DPR. Jadi agak sulit memaksa publik percaya bahwa ada upaya mengabaikan terhadap soal lingkungan. Kalau kita lihat paparannya Menteri Bappenas, alasannya soal kepadatan penduduk di Jakarta, tingkat pencemaran yang air tinggi. Kalau alasannya itu, ini sama saja habis manis sepah dibuang, ditinggalkan ibu kotanya, memindahkan bencana ke ibu kota baru. Jadi kalau KLHS-nya tidak disiapkan dengan baik, sulit menutup mata apa yang saat ini terjadi dan menjadi beban di Pulau Jawa itu terulang lagi di Kalimantan. Dibiarkan berada pada kawasan pesisir, dan terpenting ya, kalau KLHS dilakukan baik, kita tahu berapa besar ekosistem menyediakan kehidupan dan penghidupan untuk masyarakat setempatnya. Kalau itu diabaikan, kita nggak tahu itu. Kalau tiba-tiba ada populasi menambah baru, ada pusat industri baru, ada pelabuhan baru, berapa ikan yang hilang, berapa yang pergi. Saya mau beri gambaran saja bagaimana dampak reklamasi pada sebuah wilayah. Catatan DKP Jakarta sebelum reklamasi, penghasilan ikan itu kalau kemudian dievaluasi ke rupiah, hampir rata-rata per nelayan itu antara 6 hingga 12 juta per bulan. Tapi begitu reklamasi, ada dua yang membuat dia turun. Satu, ikannya pergi karena ada tingkat kekeruhan yang naik. Yang kedua, untuk cari ikan dia butuh ongkos operasional lebih jauh, lebih banyak sih, butuh solar yang lebih banyak untuk menjauh. Dan itu hanya bisa dimungkinkan pendekatannya menghitung dengan KLHS. Sayangnya kemudian KLHS-nya hanya dijadikan justifikasi. Tiba-tiba lompat begitu ke bab RKP, soal rencana kerja pemerintahnya. Bagaimana kesesuaiannya. Saya kira banyak catatan begitu, termasuk juga alasan untuk soal pangan. Soal energi misalnya itu juga berdampak, diambil juga misalnya dari Kaltara, listriknya diklaim akan masuk. Pada akhir tahun lalu saja jangankan AMDAL, jangankan izin lingkungan. Kemudian
izin untuk angkat alat transportasi masuk pada kawasan sungai dan memulai pembangunan saja belum, tiba-tiba sudah diklaim akan mulai berjalan. Saya kira kali ini kita dipertontonkan ketidakpatuhan terhadap regulasi dan konstitusi yang kemudian sedang berusaha dijustifikasi dengan Omnibus Law. Jadi kebijakan yang buat kami inkonstitusional ini untuk mengamini pemindahan ibu kota. Belum lagi akan ada tambahan satu omnibus soal pemindahan ibu kota. Itu dahulu pengantar kami. Terima kasih Kak Mutia. Selamat sore. Selamat sore Mas Wahyu, terima kasih banyak. Tadi sudah membahas bahwa memindahkan ibu kota ini sebenarnya hanya memindahkan bencana. Jika kalau misalkan menjadi permasalahannya itu adalah banjir dan lain sebagainya, itu sudah terlalu sesak dan penuh, itu hanya sama aja memindahkan bencana ke satu daerah ke daerah yang lain, bukan menyelesaikan permasalahan yang ada. Bukannya diperbaiki di Jakarta. Betul. Baik, dan yang tadi Mas Wahyu tekankan juga bahwa Omnibus Law ini, tadi kan pertanyaannya apa kaitannya dengan Omnibus Law, dan Omnibus Law ini Mas Wahyu bilang justru memperlihatkan dan menjustifikasi bahwa ya itu ada seperangkat kepentingan yang memang didesain untuk adanya memperlancar dari megaproyek IKN ini. Terima kasih Mas Wahyu atas sharingnya. Untuk sebagai pengantar penutup saja, saya ingin bacakan secara spesifik dan tidak saya tambahi kata-katanya dari presentasinya KLHK pada diskusi soal IKN. Dalam bab 3-nya, konsep pengembangan IKN dari aspek lingkungan hidup dan kehutanan, poin 1 itu kemudahan pembangunan IKN, antara lain ada 3 hal. Percepatan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, itu terkonfirmasi dengan dihapusnya batas minimum kan dalam Omnibus Law soal kawasan hutan. Yang kedua, integrasi KLHS dengan proses penyusunan revisi RT-RWN, RTWP, dan RDTR, sehingga muncul poin C-nya, pengecualian kewajiban AMDAL setelah ditetapkan RDTR. Presentasi itu jauh sebelum Omnibus dimulai. Jadi saya kira publik dihadapkan pada fakta sejak awal didesain abai terhadap perlindungan lingkungan hidup. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu, tadi dikasihkan lagi ya. Jadi terlihat sekali bahwa lingkungan ini jelas-jelas diabaikan dalam grand design dari mega proyek IKN ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Wahyu atas sharingnya. Kemudian kita akan berpindah ke narasumber kita yang keempat, yaitu ada Ibu Warhatun Najidah dari Universitas Mula Warman. Ibu Warhatun Najidah ini akan sharing atau akan menceritakan bagaimana sebenarnya konteks hukum dari pemindahan IKN itu sendiri. Apakah sebenarnya IKN sendiri, pemindahan IKN ini sudah punya legal standing seperti itu? Atau bagaimana status hukum yang berlaku saat ini? Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu diberikan Mbak Mutia. Saya ketawa dulu, saya Mbak Mutia udah ngomong begitu sih, punya legal standing enggak? Kalau mau ditanya keyword, itu namanya lancang, begitu ya. Nah, iya, banyak problem untuk well known bagaimana sih IKN ini akan diwujudkan semacam itu. Dari sudut pandang kewenangan, yang memindahkan ibu kota memang hak prerogatif presiden. Namun demikian, meskipun demikian, banyak sekali urat-urat sendi-sendi yang memindahkan ibu kota itu bukan hanya sekedar memindahkan atau membuat gedung baru, membuat tempat baru, bukan hanya semacam itu, tapi akan banyak human being yang akan bergerak di situ. Human being-nya itu bukan hanya kehidupan manusia, alam sekitar, dan lain sebagainya. Termasuk sebenarnya itu juga merubah, menggeser, menggoyang, apa itu susunan dari pemerintahan itu sendiri. Hari ini RUU itu belum disahkan. Kalau mau bertanya punya legal standing-nya apa, terus didasarkan atas apa semacam itu. Mungkin saya boleh ya screen share sedikit, saya tadi bikin sedikit coret-coretan kayak begitu. Ya, silakan Ibu. Ya.
ini pertanyaan saya gitu. Hari ini IKN sudah bicara sekian triliun, penyandang dananya ini, terus ini, tapi di mana dia berpijak? RUU-nya belum jadi. Sudah nunjuk rame bentuk orang, badan otoritas perpresnya pun belum jadi. Nah, apa yang jadi dasar hukumnya? Tidak. Mari kita melihat dasar hukum dari Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Baru dirubah sekarang. Provinsi Kalimantan Timur ini punya dasar hukum yang dasar perpijakannya masih bukan pada Undang-Undang Dasar 45. Masih konstitusi RIS yang lama. Dari tahun ini masih masuk prolegnas. Kalimantan Timur ini selama ini punya dasar hukum itu juga reot. Lama, tidak diperbarui. Apakah dasar hukum yang semacam ini menjadi bahan untuk berpijak gitu? Tentunya kan rapuh. Nah, hari ini prolegnas salah satu RUU yang akan di-omnibus law-kan adalah Ibu Kota Negara. Sekitar 45 undang-undang akan disinkronisasikan. Saya cuma sebut di sini bagaimana undang-undang terkait dengan lingkungan hidup, terutama terkait dengan bentuk dan susunan pemerintahan. Apakah konsep hari ini di daerah ibu kota Jakarta, konsep undang-undang tentang daerah khusus ibu kota itu langsung di copy paste ke dalam Kalimantan Timur? Nah, sama aja dalam susunan tata hubungan pemerintahan itu juga menjadi problem semacam itu. Itu wali kota Jakarta Utara kan nggak bisa bangun sembarangan kalau nggak sama presiden. Nah, semacam itu. Nah, banyak kawasan-kawasan ini seperti yang tadi dikatakan teman-teman Walhi itu juga akan membutuhkan tenaga yang luar biasa, kecermatan yang luar biasa dalam mensinkronkan banyak peraturan perundang-undangan. Nah, yang dikhawatirkan adalah cukupkah omnibus law system ini untuk bisa menjawab hal-hal semacam itu? Saya pikir Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata tidak dapat menjawab pertanyaan, justru menghadirkan sebuah problem baru, termasuk kaitannya dengan batas dan wilayah. Kalimantan Timur ini tidak sedikit mengalami problem terkait dengan batas dan wilayah, karena ditemukan banyak batas wilayah itu dulu ya. Oh ya, batas desanya, batas wilayahnya satu gunung begitu aja. Gunung itu loh dari sini ke situ. Akhirnya diketahui satu gunung itu isinya kalori 6.000. Wah, perang. Nah, ini kan akhirnya bentuk-bentuk, apalagi di sekitar kawasan tersebut sudah disebutkan banyak sekali konsesi yang tentunya itu tidak murah dan tentunya tidak gratis. Nah, apa yang menjadi problem dalam sinkronisasi undang-undang untuk ibu kota negara ini nanti? Ternyata ya bukan problem hukum saja, tapi masuk di dalamnya problem-problem hak-hak yang telah dikeluarkan oleh negara selama ini dan apa yang telah direncanakan oleh Kalimantan Timur. Nah, untuk hal yang semacam ini saya setuju dengan istilah Kalimantan Timur itu bukan ruang kosong. Kalimantan Timur sudah sekian puluh tahun berjuang menetapkan sentra-sentra industri, menetapkan kawasan-kawasan yang akan dibangun, menetapkan desa-desa yang tertinggal akan didorong menjadi desa yang maju, banyak pembangunan yang telah dilakukan. Bagaimana mengkonekkan hal yang semacam ini? Cukupkah Pak Bupati dan Pak Gubernur yang hari ini duduk sebagai dewan dewan pengarah ya dalam otoritas tersebut itu menjadi penyambung lidah apa yang dimaui masyarakat Kaltim, apa yang ditakutkan oleh masyarakat Kaltim. Nah, itu bisa kita lihat semuanya di undang-undang RUU ini IKN dan juga Ranperpresnya semacam itu. Mari kita lihat sama-sama. Saya tidak paham gitu.
terkait dengan pasal 5. Provinsi ini dikelola berdasarkan prinsip modern, berkelanjutan, berkelas internasional, dan tetap mencerminkan identitas bangsa. Kalimat ini, saya tidak paham prinsip kota modern dalam hidup, dalam legal substance sebuah perundang-undangan itu ada pada level teknis. Ketika ditanya, gitu, ketika nanti terjadi sesuatu, hukum itu kadang-kadang menemui kebuntuan. Ketika itu belum diatur bagaimana? Dikembalikan pada asas dan prinsip. Nah, ketika itu belum diatur misalnya, terjadi pilihan mempertahankan tradisional atau meneruskan menjadi sesuatu yang modern, mana yang akan dipilih? Itu pilihan kebijakan. Prinsip itu yang dipakai ketika nanti menemui kebutuhan hukum, ketika nanti dihadapkan pada pilihan-pilihan problem yang seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, ini bersandar pada prinsip begini. Nah, ini yang terjadi. Nah, berikutnya penerapan prinsip pembangunan dan pengelolaan provinsi, rencana induk. Kalau sudah semacam ini, saya sekali lagi mengatakan, ada rencana induk pembangunan di Kaltim. Kita punya banyak. RZ sampai hari ini juga belum selesai semacam itu. Rencana tata ruang luar biasa kita masih carut marut. Nah, hari ini pembangunan provinsi ini akan kembali diarahkan pembangunan kawasan ibu kota negara. Apa yang terjadi yang kemarin kita lakukan? Bagaimana yang diperjuangkan? Ntar dulu deh mau memperjuangkan yang bagaimana gitu loh. Kaltim sendiri ini punya rencana. Kaltim ini bukan jalan-jalan ke sana kemari begitu, punya rencananya. Nah, semacam itu. Mulai dari dulu. Ini kan bentuk sebuah sentralistisnya pengaturan ketika menetapkan sebuah hal. Dalam hal ini IKN. Nah, kita lihat hari ini kita punya yang namanya badan otorita. Direncanakan ada yang namanya badan otorita. Perpresnya sudah belum bidok ya, belum. Dia bertugas dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota yang baru. Gubernur, nanti di sini ada dua gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. What is that? Ini pola hubungannya terus bagaimana? Setingkat menteri badan otorita ini, apakah gubernur di bawah setingkat menteri, gubernur di tingkat menteri? Ini sebenarnya sudah menyalahi tata pola hubungan pusat dan daerah. Jika demikian halnya, apa kabar begitu otonomi hari ini? Jika pembangunan yang sedemikian dipaksakan untuk hal-hal yang perencanaannya abrakadabra, saya katakan. BIM salah BIM, abrakadabra. Prinsip ke sana. Nah, kalau kita lihat lagi di pasal 6 ya, RUU-nya itu, Provinsi Kalimantan Timur akan mempunyai batas wilayah sebesar seluas sekian ratus hektar dan kawasan IKN sekian hektar, 56. Ini kan seolah-olah kewenangan itu betul memang dibatasi pada pola yurisdiksi. Jadinya kan, Kaltim mengelola yang ini ya, yang sekian hektar, yang ini kami IKN. Padahal kehidupan ini tidak bisa di kotak-kotak, di kapling-kapling seperti tanah kaplingan semacam itu. Karena masing-masing wilayah itu memiliki koneksitas sumber daya alam yang luar biasa. Koneksitas Sungai Mahakam yang luar biasa. Koneksitas alur perdagangan, alur lalu lintas yang luar biasa. Pertanyaannya ketika itu rusak bagaimana?
Siapa yang mengaturnya? Oh iya, gampang. Nanti kita sinkronkan, ada omnibus. Jawabannya semacam itu. Karena pada prinsip umpama kata ini, umbinya ini sudah problem. Bagaimana you melahirkan daun-daun yang indah? Kan nggak mungkin semacam itu. Nah, kita lihat hari ini apa sih tugasnya dari pengarah, Dewan Pengarah. Nah, saya mau lihat ini untuk kepentingan Kalimantan Timur sendiri. Ini tugasnya cuman ini aja. Memberikan arahan, menerima, dan mempertimbangkan, melaporkan pelaksanaan persiapan. Itu saja. Saya mempertanyakan kembali, andaikan ada sesuatu yang membahayakan masyarakat Kaltim itu sendiri, so, apa kekuatan? Tidak punya kewenangan apalagi. Seolah-olah indah duduk pada Dewan Pengarah. Sejajar dengan menteri-menteri yang lain, banyak betul itu Dewan Pengarahnya kalau kita bisa lihat di perpresnya. Tapi minim kewenangan. Jadi hari ini kita didudukkan pada kursi yang cantik, tapi tidak bisa melakukan apa-apa semacam itu. Nah, ini yang terjadi hari ini dalam rancangan. Saya mengomentari Perpres dan juga RUU yang telah diusulkan semacam itu, belum didok belum, ya semacam itu. Kita tidak pernah mengetahui sampai terbentuknya pemerintah provinsi itu sampai apa sih, dalam tahap apa. Karena perencanaannya juga minim informasi. Yang saya katakan ini tadi. Ini kan kalau kita bicara pasal 4 ini ya. Ini kan bicara kaplingan. Provinsi segini, badan pengelola IKN segini. Tidak bisa sebuah sistem tata pemerintahan, apalagi kita melihat fungsi lingkungan, dikatakan semacam itu, nah, tidak mungkin. Mau batas semacam apa yang ini, sedangkan wilayah ibu kota negara ini juga berada dalam satu lingkup wilayah provinsi. Jadi bentuknya kayak kue donat, saya bayangkan. Bulat, ya tepi-tepinya, yang dalamnya saya. Nah, apakah semacam ini? Wah, susah semacam ini. Belum lagi kalau kita detail lagi di dalam RUU dan Perpresnya itu, wilayah kecamatan, wilayah daerah-daerah baru itu nanti akan dibentuk oleh peraturan presiden dan cukup dengan peraturan gubernur. Jika demikian, sudah betul-betul upaya yang dilakukan ini murni kewenangan eksekutif. Tidak lagi ada kewenangan-kewenangan legislatif untuk mengintervensi jalannya ini. Paling tidak menolak atau memveto atau bagaimana, tidak ada. Semua keputusan sampai di ujung di bawah ditentukan oleh presiden, dan yang lebih detail-detail lagi ditentukan oleh gubernur. Menurut saya ini resentralistis, mengerikan sekali dalam menentukan kebijakan semacam itu. Apa remnya kalau begitu? Sedangkan yang duduk dalam semua badan pengelolaan itu adalah juga menteri, well-known eksekutif, semacam itu. Pertanyaannya hari ini, apa kabar otonomi? Bappenas punya rencana hari ini dengan sawit yang di sebelah sana, dengan pangkalan militer yang di sebelah sana sekarang ini. Apa kabar gitu, deforestasi, apa kabar terkait dengan penghormatan kearifan lokal, dan juga sebenarnya apa kabar hubungan pusat dan daerah. Kok jadi begini? 1999 otonomi itu diperjuangkan untuk tidak banyak kekuatan pemerintah pusat, untuk otonomi itu pemerintah daerah mendekatkan kebijakan kepada masyarakat, itu intinya otonomi. Nah, ini kembali resentralistis.
Saya setuju sekali bahwa kita bukan ruang kosong. Nah, yang lebih tidak enak hari ini, hukum itu disusun belakangan, RUU-nya disusun belakangan, tapi proyek-proyek di depan dari investornya sudah duluan. Apakah itu melanggar hukum? Sebenarnya juga tidak. Tapi ingat dampaknya itu besar. Saya katakan ini gejala hukum gitu ya. Apa? Pola-pola semacam ini aslinya itu mengalihkan pola tata laksana negara kepada pola kerjasama. Jadi mengalihkan, kalau dalam bahasa kami, hukum itu yang sebenarnya urusan publik menjadi urusan privat. Kalau sudah begini, negara menundukkan diri dalam hukum perjanjian. Karena dalam hukum perjanjian, perjanjian antara dirimu dan diriku adalah sebagai undang-undang, pacta sunt servanda. Loh, kalau kayak begini, sebenarnya bertanya, negara kekuatanmu di mana? Saya contohkan, ini perizinan, apalagi ada omnibus law yang sekarang. Nanti the next dengan pengaturan pola yang semacam ini. Perizinan dilakukan, dibuka, it's okay. Dalam 5 tahun, 10 tahun lagi akan terjadi sesuatu yang merusak. Dalam konteks hukumnya, negara itu punya kekuatan untuk melindungi negaranya. Cabut perizinannya, apa boleh? Kalau sudah tunduk pada perizinan, pada kerjasama semacam itu, nggak bisa. Negara akan dituntut ganti rugi. Nah, ini sebenarnya separuh badan kita itu sudah rukuk. Kalau sampai badan otorita ini nanti, dewan pengarahnya diarahkan kepada statement semacam itu, bersujudlah kita ini, Pak. Ini yang terjadi hari ini. Itu gejala hukumnya. Memang dalam sudut pandang tertentu kita bangga. Banyak yang bangga akan ada investasi segini, tapi menundukkan diri, mengalahkan pada pola itu tadi. Satu yang sentralisis, kedua kita menundukkan diri pada pola-pola kerjasama. Justru itu mendegradasi kewenangan negara yang sebenarnya memiliki kekuatan yang besar untuk mengatakan yes atau tidak. Itu negara punya kekuatan yang besar sebenarnya, tapi itu dilakukan semacam ini. Ini polanya. Nah, kalau sudah demikian, seringkali saya katakan itu kita ini akan banyak menabrak sistem yang sudah terbangun dengan alasan terlanjur basah untuk berjanji. Sehingga alasan ini menjadi alat paksa yang legal untuk mengatakan bahwa, oh ya, kami kemarin soalnya sudah MOU. Sehingga terbitlah peraturan menteri yang semacam ini. Terbitlah undang-undang yang semacam ini. Itu nggak ada loh sebenarnya dalam teori hukumnya juga nggak ada. Dia pakai teorinya Maggie Z dia itu, terlanjur basah, ya sudah mandi sekali gitu. Ya ini kan akhirnya siapa yang basah? Di Kalimantan Timur ini bukan menuntut modern loh, bukan menuntut modern aja. Ada yang menuntut kebunnya terlindungi. Di kebun-kebun masyarakat adat ada yang menuntut begitu. Ada yang khawatir seperti yang terjadi pada suku yang ada di Jakarta, yang ada yang terpinggirkan karena modernisasi. Ketika itu tidak bisa dijawab dari awal, terus tiba-tiba ditetapkan undang-undang IKN-nya begini, penetapan kawasannya begitu. Nah, bahasa saya hari ini Bappenas itu begitu lancang menulis seolah-olah kertas kosong dalam buku hariannya Kalimantan Timur. Buku Kalimantan Timur itu bukan hanya sekedar Bupati Kutai Kartanegara, Pak Isran Nur sebagai gubernur kita, bukan hanya sebagai itu. Tapi di Penajam Pasir Utara sana juga ada beberapa kawasan desa yang akan tenggelam karena proyek bendungan nasional. Ya kan? Bagaimana di situ juga sudah dihidupkan kawasan-kawasan sentra masyarakat yang dulu nganggur, sekarang bertanam nanas sekian ratus hektar di kawasan itu. Bergeliat sudah pantai-pantainya di situ. Terus mau jadi, ya kalau di ibu kota nanti jadi apa? Saya nggak mau lancang, karena
Bappenas nanti mau jadiin itu apa? Katanya Ecopark, isi nanas. Kan ini gambaran bagaimana sentralistis ini sama sekali dalam menetapkan IKN ini sama sekali tidak connect dengan pembangunan di Kalimantan Timur. Dan sungguh yang rugi sebenarnya juga bukan masyarakat, juga bukan masyarakatnya saja, tapi apa yang telah dibangun oleh pemerintah selama ini seolah-olah zero. Menetapkan kawasan loh, nggak sedikit kan APBD-nya Kalimantan Timur ini tercurah untuk pembangunan sekitarnya. Nah ini yang terjadi. Nah mungkin itu ya awal mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Itu tadi beberapa poin pasal-pasal yang bagi saya cukup mengkhawatirkan di Perpres tentang Badan Otorita dan RUU tentang IKN. Dan RUU ini saya dapatkan mungkin sekitar bulan Juni ini, nggak tahu perkembangannya. Draft itu masih draft akhir atau tidak begitu. Tapi draft akhir sebenarnya masih draft akhir. Mungkin itu Mbak Mutia. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Warhatun Najidah. Ini banget ya kayak kuliah saya. Jadi benar-benar dibedah pasal per pasal gitu ya. Terlihat sekali Ibu ini Ibu dosen sekali, menjiwai sekali. Jelasinnya tuh benar-benar enak banget. Bahkan tadi juga udah dijelasin juga sama Ibu bahwa yang aneh adalah ketika hukumnya ini disusulkan di belakangan ketika sudah rame gitu. Bahkan tapi masih ada nih rancangannya namanya Ranperpres dan RUU IKN bahkan belum disahkan gitu. Tapi ini udah ada badan udah rame-rame untuk membentuk dan lain sebagainya. Bahkan yang tadi tambahan lagi dari Kak Tiko, bahkan infrastrukturnya udah jalan gitu. Tapi proyeknya udah jalan. Ya, proyeknya udah jalan, tapi undang-undangnya juga belum jelas nih yang mana. Padahal dasar hukum Kalimantan sendiri itu masih rapuh untuk dijadikan patokan ketika ingin memindahkan IKN itu ke Kalimantan Timur lebih tepatnya. Begitu Ibu, terima kasih Bu Warhatun Najidah atas informasinya. Tadi saya kutip satu kalimat, jadi secara hukum terlalu lancang untuk lancang ya bahasa keywords-nya untuk tetap melanjutkan pemindahan IKN ini. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Warhatun Najidah. Kebetulan siang hari ini kita juga telah kedatangan warga suku Balik. Ada Ibu Dahlia. Apakah Ibu Dahlia bersama kami di sini? Ibu Dahlia? Ada ini kayaknya Ibu Yati Dahlia, gitu kah? Nah, Ibu boleh Nah, Ibu selamat sore, selamat bergabung bersama kami di sini. Mungkin Ibu tadi kita udah sedikit cerita dan tadi juga sudah disinggung di awal bahwa suku Balik merupakan salah satu suku yang nantinya akan terdampak ketika adanya pemindahan IKN ini. Nah, Bu Dahlia bisa cerita nggak bagaimana sih sebenarnya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan suku Balik itu sendiri? Silakan Ibu. Ya, selamat sore Mbak Mutia. Selamat sore. Ya, saya mewakili dari suku Balik Sepaku, Kecamatan. Kita di sini kepengen banget ngungkapin perasaan kita yang ada di sini semuanya. Bahwasannya kita di sini nggak menerima sama sekali tentang IKN, tanpa persetujuan, tanpa bertanya kepada kami, setuju nggak sih IKN itu pindah ke sini. Lihat titik nolnya berada di desa kami. Kami sangat keberatan. Sekarang aja kami sudah nggak bisa bakar kebun yang memang hasil penghidupan kami itu berkebun, khususnya masyarakat Pasir Balik. Kalau terjadinya IKN di sini, pembangunan-pembangunan yang ada, saya rasa nggak melibatkan
masyarakat adat yang ada di sini. Bahkan pemuda-pemudinya kesusahan untuk mencari pekerjaan. Kami ingin bertanya kepada pemerintah-pemerintah yang ada, apa sih yang mereka inginkan IKN pindah ke sini? Mereka memikirkan atau tidak untuk dampak yang kami alami yang ada di sini? Pencemaran udara, pencemaran air, yang kami alami sekarang, sejujurnya sudah merasa sangat-sangat kesusahan. Air yang sudah tercemari oleh pupuk-pupuk yang ada perusahaan di sekeliling kami sudah merasakan dampak itu. Jika terjadinya IKN di sini, kami sangat tidak setuju. Hutan kami akan rusak. Masyarakat kami sudah akan tersisih entah kemana. Kami tidak terbiasa untuk bersaing dengan orang luar. Masyarakat daerah yang ada di sini merasa sangat terganggu. Jadi khususnya kami, masyarakat Sepaku, sangat-sangat menolak dengan adanya IKN ini. Ya, cukup sekian Mbak Mutia. Ya, terima kasih Bu Yati ya, Bu Dahlia. Tadi sudah cerita bahwa ada titik nol ini berada di desa tempat Bu Dahlia tinggal, dan itu akan sangat berpengaruh karena masyarakatnya sendiri terbiasa dengan dengan berkebun gitu ya, dan penghidupannya memang masyarakat adat sudah dari sejak dulu memang sudah tinggal di situ gitu, dan jika IKN ini akan datang pasti akan masyarakat ini tentunya tidak setuju karena itu akan berdampak pada penghidupan dari suku Balik sendiri. Terima kasih Bu Dahlia atas statementnya, atas unek-uneknya, atas keresahannya. Semoga bisa didengarkan oleh pemerintah yang ada di luar sana. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber yang sudah sudah berbagi dengan kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan di kolom chat. Ini ada pertanyaan untuk Kak Tiko. Kak Tiko, tadi pembangunan dan sarana dan prasarana apa saja yang tadi sudah berjalan di daerah tadi, seperti yang akan mengganggu air terjun? Itu tadi prasarana dan sarana apa saja yang sudah berjalan dan di daerah yang mana aja? Silakan Kak. Infrastruktur yang ada di Samboja menuju ke Penajam ya. Nah, itu sudah mulai disemenisasi sampai ke Pemaluan. Kedua, yang tol menuju Kalsel itu sebenarnya sudah 50% dikerjakan di daerah Balikpapannya. Nah, yang dimaksudkan tadi mengganggu air terjun itu adalah soal perluasan konsesi IHM ya di Desa Kedang Ipil gitu. Nah, ini soal bahwasanya penyerahan lahan 140 hektar itu menjadikan IHM mencari kawasan baru atau memperluas konsesinya di desa yang memang dia ada izinnya, yang seharusnya dia tidak melakukan perluasan itu karena memang dengan masyarakat desanya juga sudah dibicarakan bahwa tidak ada perluasan konsesi. Dia tetap melakukan itu dan sekarang lagi mengurus perluasan konsesinya. Dan itu yang akan mengganggu air terjun yang ada di Kedang Ipil gitu, yang menjadi wisata desa dan menjadi pemasukan di desa. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih Kak Tiko atas jawabannya, semoga clear ya dari Vira Abdurrahman. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari YouTube, live streaming yang sedang disiarkan di YouTube-nya Bersihkan Indonesia dan fraksi DFRI, Fraksi Rakyat Indonesia, yaitu gimana sih pandangan negara lain terkait IKN baru ini berdasarkan asas hukum dan lingkungan. Mungkin Bu Warhatun Najida atau siapa ini yang akan menjawab pandangan negara lain terkait IKN berdasarkan asas hukum dan lingkungan. Mungkin asas hukumnya bisa Bu Warhatun. Ya.
Bu Najida bisa sharing nggak Bu? Ada nggak ya Bu, ada pandangan negara lain terkait dengan IKN ini? Masih di-mute Bu. Ya, bagaimana pandangan negara lain? Tentunya ya negara lain, saya yakin tidak ya akan pasif ya. Pandangan mereka tidak, saya yakin pandangan itu tidak akan tertuju pada pindah atau tidaknya ibu kota semacam itu. Tapi kita berharap bagaimana prosesnya. Apakah pemindahan pembangunan yang sedemikian mega heboh, mega project, mega triliun begitu efektif untuk ke sana semacam itu. Negara kita ini dalam konteks ekonomi akan dipandang semacam apa? Kan ini untuk dalam rangka ke sana gitu ya, untuk investasi yang katanya Jakarta padat lah kayak begitu. Tapi bagaimana asasnya dalam konteks hukum sebenarnya? Pengambilan kebijakan itu sudah jelas bahwa kebijakan itu dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat. Harus ada. Karena yang dipindahkan ini bukan gedung, sekali lagi. Kalau gedung itu bangun, mohon maaf ya, duitnya Kaltim itu kalau memang mau diirit nggak bocor kayak begitu bisa. Tapi human being loh yang mau pindah, termasuk adalah sistem. Indonesia tidak tahu bagaimana nanti ke depan sistemnya. Bank Indonesia di sini, pangkalan ada beberapa pangkalan militer di sini, terus beberapa gedung judicial akan di sini, kan semacam itu ya rencananya kalau saya baca di pengumumannya Bappenas itu semacam itu. Tentu akan berubah. Yang mestinya di sana, PNS-nya di sana akan ke sini. Nah ini saya ngobrolin tata laksana. Nah ketika itu hanya dipatok pindah semacam itu saja. Yang dipindah ini human being. Andaikan satu orang hakim dari sana ke sini, yang dipindah itu keluarganya juga, habitnya juga, semacam itu, pola kerjanya juga. Nah jangan lupa di sini ini juga ada kehidupan yang punya pola kerja. Apa itu? Masyarakat yang tadi dari Bu Dahlia berkebun. Bisa enggak bergandeng dengan prinsip modern dan internasional yang dilakukan, yang telah dimaksudkan dalam undang-undang RUU-nya tadi? Semacam itu. Oh bisa. Bisanya itu bagaimana? Instrumennya tidak pernah terlihat sampai hari ini. Semacam itu. Tidak cukup ini hanya dilakukan oleh undang-undang ibu kota negara. Tidak cukup. Karena yang bergerak ini sendi-sendi yang ada di bawah. Berdampak semacam itu. Asasnya apa? Sinkron. Kita tidak pernah loh mengatakan tidak ada asas yang namanya sinkron dan harmonis. Itu titik. Kalau dalam bentuk undang-undang. Bagaimana ketika salah satunya itu saling caplok, yang satunya saling interven, yang satunya lagi menekan apa yang sebenarnya menjadi kewenangannya. Ini kan namanya tidak harmonis dong, ini namanya tidak sinkron. Ada yang tidak cocok, dicocok-cocokkan. Dalam bahasa awamnya semacam itu. Ada yang sebenarnya tidak mau tapi dipaksakan dengan alasan terlanjur jalan proyeknya. Saya mau tanya hari ini proyek itu izinnya dari mana gitu. Undang-undangnya aja nggak ada. Terus perizinannya bagaimana di sana itu? Berapa duit yang dikucurkan hari ini? Berapa persen sudah kucur? Didasarkan atas dasar apa? Berani sekali gitu loh. Termasuk investornya juga berani. Bagaimana negara itu melihat semacam ini? Yang lain ya kita, kalau saya sih nggak dengerin negara lain gitu. Negara lain mau ngomong apa misalnya kayak gitu, ya akan bisa terlihat bagaimana pola pembangunan Indonesia hari ini juga kita masuk di peringkat berapa sih indeks demokratis kita. Di mana kita ini negara yang tidak koruptif. Dan proyek yang terselubung begini,
sudah terlanjur. Proyek pemerintah masih mau lewat pengadaan barang dan jasa, terlalu lambat. Bagaimana pola koruptif ini akan menjadi legal dengan perjalanan panjang undang-undang yang di belakang kami semacam ini. Dan ini tersentral. Ya betul, memang di Perpres itu akan ada pengawasan dari BPK, akan ada. Tapi ini sudah didahului dengan kontrak-kontrak, dengan kerjasama-kerjasama, bukan sektoral, G2B. Yang DPR itu nggak tahu. Atau nggak mau tahu ya? Salah kali ya? Kali Mas. Tahu atau nggak mau tahu? Ya, ini yang terjadi. Asas hukumnya itu sudah jelas. Apa dasar hukummu? Berpijak di mana izinmu? Itu sudah jelas. Mau dibentuk apa di situ kan disinkronkan. Apanya yang disinkronkan? Nggak mudah mensinkronkan pusat sama daerah. Sekali lagi, itu harus klik. Cucok. Kalau nggak cucok, pisah, Mbok, di belakang gitu kan. Nah, apa ini yang terjadi hari ini? Ada teriakan dari Ibu Dahlia. Ini satu saja dari bagian-bagian yang lain. Dan kalau kita melihat ritme sumber daya alam, ritme perdagangan masyarakat, pertanian, perkebunan, itu kan tidak bisa dilihat dari satu titik Sepaku sama Samboja saja. Itu daerah juga diliwati menjadi urat nadi perdagangan banyak daerah semacam itu. Berubah lagi yang hari ini dibangun semacam itu. What's wrong ini? Apa yang terjadi? Kalau mau ngomong asas hukumnya itu tadi. Melompati. Kalau nggak boleh dibilang lancang, melompati. Akhirnya apa? Ya, yang tertinggal ini tadi mencocok-mencocokkan. Pertanyaannya, undang-undang itu mencocokkan sama kerjasama, atau kerjasama harus tunduk pada undang-undang? Dalam logika saya, apapun yang dilakukan negara harusnya tunduk pada undang-undang. Bukan undang-undang yang tunduk pada kerjasama. Itu. Prinsipnya di situ. Ya, terima kasih Bu Najidah. Jadi udah jelas ya dari teman-teman di YouTube nih. Nah, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Bu Dahlia bisa tadi karena saya ini ya jadi kepo gitu. Apakah apa sebenarnya apa sih yang dilakukan? Apa ada upaya dibujuk gitu atau pembujukan atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu ke suku Balik ini, ke masyarakat dalam proses apa namanya mega proyek IKN ini? Udah lihat? Iya, Ibu bisa cerita nggak Bu? Apakah selama ini Ibu mendapatkan intimidasi atau mendapatkan bujuk rayu gitu dari pihak-pihak tertentu? Sempat ada yang masyarakat yang ibaratnya beberapa yang lebih di atas kami mengatakan, kenapa tidak setuju? Kalian itu bodoh, kalian tidak ingin desa kalian itu maju. Menurut kami, walaupun kami yang sangat-sangat kolot ini mengatakan kami tidak setuju. Kami biasa hidup di hutan, berkebun, mencari obat-obatan di hutan. Kalau hutan-hutan kami menjadi gedung-gedung, nanti mau cari obat di mana? Intinya kami tidak setuju merusak hutan kami, merusak desa kami tidak setuju. Khususnya kami masyarakat Pasir Balik tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju perpindahan IKN itu dipindahkan ke Kalimantan Timur ini. Ibu pernah mendapat iming-iming kayak ini kalau misalkan Ibu mau misalkan pindah gitu ya, akan diberikan uang segini atau seperti apa gitu, pernah nggak Bu di apa ya diiming-imingi atau dibujuk gitu? Tidak pernah, Mbak. Bahkan kami masyarakat adat tidak pernah diikut sertakan untuk mengambil keputusan tentang perpindahan IKN ini. Jadi sama sekali nggak pernah diajak ngobrol ya Bu ya, terkait dengan pemindahan IKN ini. Tapi pernah mendapatkan intimidasi nggak Bu? Pernah diancam gitu, kok nolak sih gimana? Tadi kan tadi dibilang aja, tapi pernah nggak sampai melibatkan ancaman gitu karena masyarakat menolak
Tidak pernah, tetapi mereka tetap menjalankan proyek mereka gitu. Tapi suara masyarakat tetap bulat ya Bu ya, bahwa masyarakat ini tetap menolak tetap menolak mega proyek dari IKN itu sendiri ya Bu ya. Ya, kami menolak, sangat-sangat menolak, tidak setuju. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas sharingnya. Kemudian ini saya akan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pandangan DPR dan DPRD Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur sendiri mengenai mega proyek IKN ini. Mungkin Kak Tiko ingin bisa berbagi sebenarnya situasinya di sana gimana ya pandangan DPR dan DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Ya kalau pemerintah kan intinya adalah ya sama-sama DPR gitu. Ya itu saya bingung juga ditanya bagaimana tanggapan DPR ya, karena itu kan orang DPR. Tapi sejauh kemarin dengan beberapa statement teman-teman DPR gitu di media, sebenarnya menyambut baik saja, tapi memang jangan sampai pembangunan ibu kota itu lebih megah dibandingkan dengan jalan-jalan yang ada di pedalaman. Dalam situasi ini kan memang jalan-jalan di pedalaman itu aksesnya sangat rumit ya, karena memang jalurnya itu tidak baik gitu. Jalur tanah lah, kalau kita bilang kalau hujan itu sangat susah untuk diakses. Mungkin begitu sih kalau dari beberapa statement DPRD di media ya. Kalau secara ininya politiknya saya tidak pahami itu. Mungkin bisa ditanya ke DPRD-nya langsung. Kalau dari Bu Najidah pernah dengar statement-statement dari DPR atau DPRD yang ngotot atau gimana posisinya nggak Bu? Ya kan begini toh. Konsep IKN ini diiming-imingi, dibungkus, di packaging dengan aglomerasi semacam itu ya. Dengan ini kantong plastik sekian triliun loh investasinya semacam itu. Terus mereka juga memperbandingkan bagaimana pembangunan yang terjadi selama ini, membayangkan bagaimana metropolis, bagaimana membayangkan yang sekarang ini existing ada semacam itu. Tentunya akan menyambut dengan baik. Sebenarnya Kalimantan Timur sendiri juga menurut pendapat saya, kalau memang ini adalah terbaik untuk pengembangan Indonesia semacam itu sebagai wilayah, salah satu wilayah dari NKRI, juga tidak boleh kan kapling-kaplingan semacam itu. Jangan masuk wilayahku, jangan. Sebenarnya di beberapa statement DPR, baik yang di pusat maupun di daerah, itu mengkhawatirkan bahwa walaupun ibu kota itu ada di sini, ketimpangan itu ada semacam itu. Bagaimana daerah itu diberikan akses untuk bisa turut serta dalam pembangunan itu yang banyak disuarakan. Diberikan akses dalam penentuan kebijakan itu juga ada yang bersuara semacam itu. Tapi kalau saya nanya ya gimana, kewenangannya aja nggak ada. Mau bersuara kayak apa hari ini? Mungkin diundang rapat aja enggak. Jangankan Bu Dahlia itu, ketua DPR aja belum tentu. Nah, ini yang terjadi hari ini. Betul sekali Bu Dahlia nggak pernah diajak ngobrol. Bu Dahlia, ketua DPR nggak pernah diajak ngobrol. Nggak tahu deh ketua Bappenas bisikinnya apa gitu kan. Ini yang terjadi hari ini. Gitu Mbak. Terima kasih Ibu Najidah. Jadi memang ini tuh kayak proyek yang tiba-tiba ada, terus kayak masyarakat di Kalimantan terus kayak ini apa ya, tiba-tiba udah rame-rame aja tapi nggak pernah diajakin ngobrol gitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Paling Ahok nanti taruh di sini, Mbak Ahoknya yang mau ke sini. Saya proyeknya tiba-tiba ujuk-ujuk aja gitu ya. Terima kasih Ibu Najidah atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Muhammad Hairun, yaitu apakah ada indikasi penguasaan investasi oleh Cina? Nah ini mungkin Bang Asof bisa menjawab analisis investasinya seperti apa. Bang Asof atau Bang Wahyu ya? Halo. Ya. Ya,
Saya coba ya, ini mungkin berkaitan sama tanggapan negara lain tadi. Pertama, kita belum sedalam itu kalau sampai apakah penguasaannya oleh akan Cina gitu ya. Tapi ini saya mau kutip tadi kata-kata Ibu dosen, Bu Warhatun, bagus sekali bahwa yang akan terjadi adalah keuntungan diprivatisasi gitu ya, tapi biaya-biayanya, eksternalitas negatifnya disosialisasikan buat kita semua gitu. Nah, seharusnya kalaulah misalnya ya investor yang bertanggung jawab itu dia harus memperhatikan tentu dampak-dampaknya, dampak terhadap lingkungan gitu kan. Sekarang semakin semakin streamline sebenarnya, ini jadi harus semakin menjadi standar lah ya. Dan kemudian dampak sosialnya juga harus diperhatikan, dan juga dampak ekonomi. Jadi kalau mau kita lihat contoh-contoh pemindahan ibu kota di negara-negara lain, ada beberapa pelajaran. Pertama, budgetnya mungkin bengkak, itu ya, salah perhitungan, salah estimasi dan lain-lain, itu dua. Dan budget yang bengkak itu salah satunya juga bisa berasal dari waktu pengerjaan yang panjang menjadi semakin panjang. Nah, dalam investasi itu risiko, itu jelas risiko keuangan gitu ya, perhitungan meleset, itu risiko. Oleh karena itu sebenarnya seharusnya investor yang bertanggung jawab akan skeptis terhadap proyek ini. Itu yang pertama. Apalagi jika mereka tahu gitu ya, ini diselenggarakan tanpa konsultasi dengan masyarakat gitu ya, dengan masyarakat baik itu yang di Kalimantan Timur, baik di ring 1, ring 2, ring 3, ataupun kalau kita bicara dampak seperti Kak Wahyu tadi sudah sampaikan, ya kemana-mana dampaknya begitu kan. Itu ada risiko juga buat mereka, jelas. Ada risiko kredibilitas, risiko reputasi gitu ya. Bila mereka terlibat dalam investasi yang ugal-ugalan seperti ini, juga jelas ada risiko hukum nantinya gitu. Itu yang pertama. Dan itu dia tadi, kalau misalnya kita ambil pelajaran dari pemindahan ibu kota yang lain seperti itu gitu, maka gitu ya, mungkin ada investor yang mau, tapi investor yang seperti apa gitu, yang oke saja dengan misalnya oke, nggak ngajak masyarakat, kami masuk, merusak lingkungan, kami masuk, itu bisa saja ada, dan justru itu yang harus diwaspadai gitu ya. Jadi maksudnya ini secara ekonomi pun gitu ya, ini bisa jadi tidak menguntungkan gitu, dan jangan sampai gitu ya, jangan sampai misalnya gitu ya, misalnya ini keinginan Presiden Jokowi gitu ya, untuk mencetak sebuah legacy gitu ya, dikejar sampai selesainya di 2024 misalnya gitu, sementara dia punya banyak risiko dan mungkin tidak selesai, mungkin mangkrak gitu, justru jadi jadi catatan buruk gitu. Jadi harus dilihat juga bagaimana contoh-contoh dari negara lain. Nah, terkait Cina gitu ya, terkait Cina mungkin saja, tapi mungkin di investasi industrinya gitu. Jadi sempat kita diundang ke Bappenas dan secara terbuka waktu itu mereka cerita ya memang ini plot industrialisasi Kalimantan. Kita bukan cuma bicara Kalimantan Timur, tapi sak Kalimantan gitu. Ada aluminium, ada boksit di Kalbar misalnya gitu kan. Nah, bahaya sekali kalau ini diselenggarakan secara ugal-ugalan gitu, dan penerimaan masyarakat gitu kan, itu harus jadi faktor terpenting gitu, apakah akan mensejahterakan atau tidak gitu. Jadi saya ingat nih konsep land grabbing dalam konsep yang lebih luas. Land grabbing itu kan bisa saja begini, bikin fasilitas industri gitu ya, lantas produknya tidak diputar di kita tapi diputar keluar gitu, dan kita cuma kebagian rusaknya, bukan cuma kebagian rusaknya, kebagian upah murahnya gitu kan. Omnibus Cipta Kerja ceritanya itu aja sebenarnya, sederhananya, rezim upah murah dan kemudian lingkungan diabaikan kan begitu. Jadi ruginya rugi besar di kita, dan untungnya ya entah hanya ke segelintir orang. Jadi titik tekannya, apakah pertama tadi menjawab dua mungkin ya, tanggapan negara-negara bagaimana, kalau mereka bertanggung jawab seharusnya skeptis. Terus kemudian kalau apakah Cina mungkin terlibat, salah satunya yang paling mungkin melalui investasi pembangkitan energi. Jadi ini juga nih yang harus diluruskan. Presiden waktu itu sempat bilang bahwa visi dia waktu itu ini ditenagai dengan energi bersih gitu ya. Sementara kita tahu pembangkitan dengan tenaga batu bara di Kaltim juga akan gencar dilakukan 1,5 gigawatt gitu ya. Jadi
bisa jadi omong kosong gitu, bisa jadi omong kosong semenjak sangat mungkin masih bergantung dengan batu bara gitu ya. Tambah lagi yang paling cilakanya gitu kalau PLTN jadi gitu, nuklir gitu ya, dan risikonya besar sekali, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Chernobyl, dari Fukushima, banyak urusannya lah, dan ongkosnya sangat besar, dan ongkos yang besar itu gitu kan boleh jadi nanti dibebankannya ke kita lagi, semenjak misalnya para pemodal yang masuk, boleh jadi para pemodal yang nggak mikir banyak soal keberlanjutan gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau Cina, mungkin konteks Cina sangat mungkin dari sektor energinya, tapi mungkin juga dalam sektor-sektor lain kami belum dalami. Kita mau. Oke, terima kasih Bang Asaf atas gambaran konteks globalnya ya, bahwa ya ini kalaupun misalkan negara-negara yang niatnya baik atau dia jelas melihat secara konteksnya, wah ini analisisnya tepat gitu ya, sebenarnya itu harusnya skeptis gitu ya, terkait dengan investasi di pemindahan ibu kota ini. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab ke sebuah narasumber kali ya. Pertama, apakah ada kemungkinan skenario, ini kayaknya saling berhubungan, satu pertanyaan dan pertanyaan lain. Apakah ada kemungkinan skenario agar kepindahan ibu kota ini dibatalkan, atau memang sudah harga mati? Nah, tapi jika proyek perpindahan IKN ini masih terus berjalan, pilihan apa yang bisa diambil agar tetap bisa menjangkau kepentingan masyarakat lokal? Mungkin saya mulai dulu dari Kak Tiko kali ya. Kak Tiko, silakan. Halo, Kak Tiko? Oke, nampaknya masih belum terjangkau dengan kita. Bu Najidah, boleh Bu, silakan Bu, untuk menurut Ibu, apakah ada kemungkinan skenario agar kepindahan ibu kota ini dibatalkan atau memang sudah harga mati? Jika proyek perpindahan ini masih terus berjalan, pilihan apa yang bisa diambil agar perpindahan IKN tetap menjangkau kepentingan masyarakat lokal? Silakan Bu. Masih di mute Bu, mohon maaf. Susah ya pertanyaannya. Kalau dibatalkan secara hukum, secara politis, ini politik nasional semacam itu. Dan kalau kita lihat di DPR itu kaumnya bagaimana, suara untuk mengatakan tidak itu kan sedikit. Jadi sepertinya terus. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya hari ini Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah beserta DPR harus menginventarisir apa yang harusnya dilindungi. Jadi nanti ketika vis a vis bertemu, oh ini mau digimanakan, kita punya kepentingan apa? Jadi kepentingannya itu tidak abstrak. Hari ini kita sendiri kepentingannya itu abstrak. Apa? Oh ekonomi harus begini, jalannya ini diperbandingkan antara yang pedalaman begini, masih begitu suaranya. Jalan yang mana? Masyarakat yang mana? Wilayah yang mana? Potensi yang mana? Kita punya berbasis geospasial itu yang mana yang harus dikatakan tidak, ini menjadi urusan kami saja, itu urusan Bapak. Jadi dalam proses penentuan substansinya itu Kaltim itu ikut di dalam. Yang katakan tadi tunjukkan bahwa kita bukan ruang kosong. Ini loh kita punya potensi luar biasa semacam ini. Potensi apa? Bukan cuma potensi ekonomi, tapi potensi kerusakan juga ditunjukkan. Siapa? Jakarta mau memotret kerusakan kita itu Jakarta kan nggak mungkin. Kita sendiri yang harus memotret. Siapa? Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri. Ada masyarakat saya loh yang mau masih bilang tidak di situ. Apa ya tidaknya? Oh begini. Jangan. Nah, jadi tidak bisa sembarangan dan tidak bisa serampangan semacam itu. Dan hari ini ada yang salah di situ, proses pembentukan wilayah baru jika itu nanti ada, itu berdasarkan peraturan gubernur. Harusnya DPR tanya, teriak itu harusnya DPR. Lu kok enak menentukan wilayah baru hanya dengan
peraturan gubernur. Iya kan? Harusnya itu paling tidak peraturan daerah. Menetapkan BAT. Entah itu bentuknya, wilayah itu kan bentuknya beda-beda ya. Entah bentuknya wilayah administratif, nanti di sana itu jadi berapa kecamatan, jadi berapa wilayah-wilayah lagi, atau bentuk wilayah-wilayah berdasarkan fungsi, semacam itu. Ada ya area pangkalan militer di sebelah mana. Ini kan menyangkut hidup orang banyak semacam itu. Samboja misalnya, jadi kawasan militer. Sudah landing Kak kalau nanti di sini nanti jadi kawasan militer di telinganya penduduk itu. Kan belum. Hari ini tuh pemerintah kita sebenarnya menjadi penyambung lidah. Apa yang tidak dimaui. Kalau memang ada yang mau, yang baik, sudah jelas enggak, tidak makro semacam itu. Di level provinsi itu harusnya sudah landing mikro semacam itu. Jika ini terpaksa ya, kalau saya sih kemarin itu, aduh nggak jadi ibu kota juga nggak apa-apa ya. Kalimantan Timur punya banyak hal yang bisa dikembangkan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus jadi ibu kota. Dan pertanyaan besar bagi negara ini, apakah sebuah daerah itu baru maju kalau jadi ibu kota dulu? Kan ya enggak toh. Ini kan yang bikin ngelus dada kita gitu. Ini yang terjadi hari ini. Kota adalah metropolis, desa adalah tradisional, terbelakang. Ini kan konsep pembangunan kita yang harusnya Bappenas pikir hari ini. Kalau jadikan sesuatu aglomerasi, hari ini Ecopark mengatakan dengan prinsip yang kota modern kayak gini, nggak perlu Bappenas, Podomoro udah bisa lakukan. Nah, kan Bappenas lebih gede daripada Podomoro. Tanya sama masyarakat Kaltim mau jadi apa, Ecopark atau Eco Green, tanya baik-baik. Saya pikir yang harus dilakukan itu, tanya dan explain diri kita, this is me, Kalimantan Timur. Bukan seperti yang di bayangan Anda. Yang harus dilakukan hari ini, memperkenalkan Kalimantan Timur bukan hanya ada ladang sawit, masih ada orang hutan Mbak di sini Mbak. Itu yang harus dilakukan. Itu. Terima kasih Bu. Ya, banget. Jadi saya ikutan ini nih membara-bara gitu ya, bahwa ya udah saatnya Kalimantan Timur itu punya standing point gitu. Maksudnya ini wilayah kami gitu, dan harus mulai menginventarisir gitu apa saja yang mau dilindungi gitu ya. Dan betul tadi bahwa ya Bappenas jangan sama dengan perusahaan-perusahaan harusnya, karena harus ada konsep pembangunan sendiri yang memang harus diselesaikan. Tidak hanya kalau tadi Ibu bilang bahwa kalau mau maju tuh nggak perlu jadi ibu kota dulu, bahwa ibu kota negara dulu baru bisa maju gitu. Dengan Kalimantan Timur yang sekarang pun sebenarnya sudah bisa maju. Dalam rencana pembangunan jangka panjangnya Kalimantan Timur, kita sudah punya mau mengembangkan Maloi, titik-titik pelabuhan, aglomerasi di titik-titik kebun, di titik mana. Sudah, dan Kaltim melakukan itu dengan APBD-nya sendiri, dengan belas kasih dari DBH yang berkucur menetes sendiri, dengan berpikir semacam itu. Hari ini, kalau menentukan sekian hektar itu sebenarnya, aku Podomoro bisa, gitu loh. Baik, Bu. Terima kasih Bu Najidah. Semoga nih teman-teman yang di sini juga bisa langsung, iya nih bener nih gitu. Seperti apa saya juga mendengarkan Ibu Najidah berorasi tadi. Sekarang saya ingin mendengarkan dari Mas Wahyu nih. Mas Wahyu, kalau dari Mas Wahyu sendiri gimana? Apakah ada kemungkinan skenario ini dibatalkan? Apa udah harga mati? Kalaupun tidak bisa, dan melihat kalau kata tadi Bu Najidah, melihat DPR yang kayaknya apa-apa langsung ketok palu, apa-apa langsung ketok palu gitu ya. Keinginannya kuat banget tanpa memperdulikan suara, apa yang tetap harus dilakukan untuk menjangkau kepentingan masyarakat lokal? Pertama, kalau kata guru saya dulu, hanya kitab suci yang tidak boleh dirubah. Keputusan itu bisa dirubah. Nah, itu jadi catatan penting. Melihat, menarik juga menyinggung
pertanyaan yang muncul di kolom Q&A answer tadi. Apakah kemudian bagaimana menyelamatkan kepentingan masyarakat lokal? Saya kira jauh sebelum masuk ke situ, kita harus lihat apa yang dimiliki masyarakat saat ini, apa yang dimiliki lingkungan saat ini. Saya ingin beri gambaran saja singkat apa yang sudah tertulis dalam dokumen KLHS itu. Sayangnya seringkali kajian lingkungan hidup strategis yang untuk kepentingan justifikasi, isi dan temuannya apa, keputusannya berbeda. Tetap melakukan justifikasi. Saya tunjukkan saja singkat misalnya, kalau saya boleh share screen. Lompat saja cepat. Soal ini. Saya tunjukkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang dikerjakan cepat. Nah, ada yang menarik kalau kita mau lihat kesimpulannya biasanya pada temuan-temuan hasil analisis. Ini gunakan diagram fishbone. Menarik kalau melihat ada 4 catatan. 1, soal keberlanjutan tata air dan perubahan iklim, perlindungan habitat tumbuhan satwa liar, dinamika sosial budaya termasuk ekonomi di dalamnya, kemudian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kita lihat satu-satu. Kalau kemudian dalam konteks keberlanjutan dan tata air, ada yang menarik bahwa pencemaran air itu punya resiko kekeringan, belum lagi ada catatan temuannya, minimal berdasar dokumen daya dukung daya tampungnya, keberadaan air tanahnya tidak memadai. Kalau kemudian ada peningkatan populasi baru, ada pembangunan baru, sama penyakitnya nanti kayak Jakarta. Air tanahnya hilang, stabilitas tanah di atasnya terganggu, tenggelam. Habis itu lama-lama kemudian ketinggian tanahnya bisa lebih rendah dibanding permukaan laut. Sama lagi penyakit banjir. Ini baru bicara tata air dan perubahan iklim. Belum lagi catatan temuannya tambang mengganggu hidrologi. Ini menarik karena sebenarnya sudah ditunjukkan dalam dokumen KLHS. Persoalannya rekomendasinya harusnya bilang stop atau lanjut. Rekomendasinya tiba-tiba menjadi justifikasi, itu bisa dilanjutkan. Nah, menarik juga untuk melihat bagaimana kemudian itu berdampak pada dinamika sosial budayanya. Ada banyak sekali catatan dan ini berdasar temuan. Belum lagi yang menarik adalah kepemilikan atas tanah mengancam tatanan modalitas lokal. Perlu diingat ini yang bilang bukan kita ya, dalam dokumen pemerintah. Agak aneh kalau kemudian temuannya tidak ditindaklanjuti dengan putusan yang tepat. Kalau kita lihat poin yang lain, misalnya dalam konteks perlindungan tumbuhan dan satwa liar, hampir semua, kalau tadi menarik Bu Warhatun Najida bilang, ini bukan hanya ruang kosong, masih satwanya masih ada. Tapi bahwa analisa ada tekanan terhadap habitat begitu, resiko konfliknya bukan hanya resiko konflik antar manusia dengan manusia, resiko konflik dengan manusia dengan satwanya menjadi tinggi. Belum lagi yang menarik adalah catatan spesies flora fauna tertentu menjadi sumber mata pencaharian lokal, punya jasa lingkungan kultural, berhubungan dengan produksi pangan. Datang menjadi ibu kota, apakah lebih baik? Pertanyaannya, hasil analisanya tidak menyiratkan dan menunjukkan itu. Kalau kita lihat poin terakhir dalam kerangka temuan-temuan itu, soal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 1, mau tidak mau pembangunan akan membuka lapangan. Ketika kemudian tanah tersingkap, resiko batu bara tersingkap, resiko kebakaran hutan dan lahannya menjadi tinggi. Belum lagi resiko pencemaran akibat kekeringan. Kualitas lautnya menurun, seperti yang saya cerita di awal tadi, disparitas dari sebelum laut rusak dengan sesudah, itu tinggi sekali. Minimal belajar dari pengalaman dan dokumen yang ditemukan di Jakarta. Saya kira catatan temuan ini harusnya menjadi pertimbangan. Apakah kemudian menjadi ibu kota itu jadi solusi untuk ekonomi? Kan jahat kalau dalam mengutip bahasanya Bu Warhatun tadi luar biasa. Kalau hanya untuk makmur harus jadi ibu kota, jangan-jangan pertanyaannya kita penting nggak bernegara dalam sebuah kesatuan
Kalau hanya ibu kota yang kemudian sejahtera, besok kalau Papua berteriak begitu mau dipindah lagi, Sulawesi mau berteriak begitu mau dipindah lagi, atau dengan alasan yang sama, ketika Kalimantan rusak ditinggalkan sama seperti Jakarta. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore Mas Wahyu. Tuh udah tadi gambaran Mas Wahyu memberikan temuan dari KLHS ya yang harusnya menjadi dasar. Tadi kalau pertanyaan apakah ini tetap harga mati? Sebenarnya enggak, karena di KLHS sendiri sebenarnya udah banyak temuan-temuan yang akan mengakibatkan resiko yang sebenarnya sama aja kayak Jakarta sekarang ini gitu. Jadi kayak yang tadi Mas Wahyu bilang di awal bahwa sebenarnya pemindahan ibu kota ini cuma pemindahan bencana aja dari Jakarta ke Kalimantan gitu. Setelah itu kalau kata Bu Najida dan Mas Wahyu tadi, kalau misalkan pengen sejahtera dan ini udah nggak sejahtera nih, udah rusak lagi, kita pindah lagi dengan narasi yang sama, yaitu untuk memakmurkan provinsi yang lain gitu. Narasi yang selalu dibangun demi pembangunan semata. Nah, untuk selanjutnya dengan pertanyaan yang sama mungkin ke Mbak Tiko, Kak Tiko. Nah, Kak Tiko sudah bergabung. Oke. Kak Tiko, kalau dari Kak Tiko sendiri gimana menurut Kak Tiko? Apakah ini sudah menjadi harga mati atau skenarionya seperti apa? Dan misalkan ini tetap berjalan, apa yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kepentingan dari masyarakat lokal itu sendiri? Ya, saya mau bilang begini ya. Sebelum hadirnya pemindahan ibu kota ke sini, penghargaan terhadap masyarakat lokal itu tidak pernah terjadi dengan hadirnya investasi di Kalimantan Timur sendiri. Banyak kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang sampai sekarang itu tidak terselesaikan oleh pemerintah. Ya. Padahal dia punya power untuk menyelesaikan itu. Itu satu. Yang kedua, ya benar kata Bang Wahyu bahwa ketika memang KLHS-nya menandakan bahwa hasil analisisnya seharusnya itu menjadi acuan pemerintah untuk tidak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, itu harusnya diaminkan ya, karena memang kebijakan itu bisa diubah, kecuali tadi kitab suci itu tidak boleh diubah. Nah itu memang yang harus dilakukan, tidak harus pemindahan ibu kota itu harga mati, nanti jadi NKRI. Nah itu yang bisa saya bilang, bahwasanya memang pemindahan ibu kota ini bukan harga mati ya, baik di pemerintah dan di kita gitu. Karena di awal penyebutan pemindahan ibu kota itu ya presiden tidak bertanya kepada rakyatnya gitu, apakah emang mau gitu ibu kota negara dipindahkan, dan dalam keadaan Kalimantan Timur ini krisis gitu kan, itu tidak harusnya terjadi di sini. Mungkin itu Mbak Mutia. Ya, terima kasih Kak Tiko. Mungkin yang terakhir dari Mas Asaf, ada tambahan lagi? Dari saya, Mut? Ya, ada tambahan lagi terkait dengan skenario itu tadi. Iya, yang jelas ini, kalau kita memperhatikan pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Jadi begini, kan kita tahu 2021 konon katanya akan diintensifkan lagi. Peringatan dari epidemiologi UI gitu ya, terkait COVID nih, terkait COVID. Bila pola pemerintah masih seperti sekarang gitu, peak-nya baru akan sampai peak-nya itu bisa jadi tengah 2021 atau akhir 2021. Jadi kalau itu diperhatikan, tentu kita akan butuh kita akan butuh sumber daya yang begitu luar biasa untuk melindungi warga negara Indonesia dari ancaman COVID gitu. Sehingga harusnya, bukan seharusnya, dari pertama kali memang seharusnya keselamatan masyarakatlah yang jadi pertimbangan utamanya. Pertimbangan utamanya haruslah keselamatan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini proyeksinya jelas gitu ya, jelas secara lingkungan, secara sosial, bahkan secara ekonomi akan mengarah ke malapetaka, dan nggak bisa pemerintah kita membawa kita ke malapetaka gitu.
itu udah nggak masuk tuh, udah nggak masuk sedari awal. Jadi seruan sini dari saya tetap sama. Yang pertama, cabut ini keputusan memindahkan IKN. Yang kedua, yang seharusnya dilakukan adalah memulihkan Kalimantan Timur dan memulihkan Jakarta. Memulihkan ini termasuk juga dampak-dampak sosial yang sudah terjadi. Gitu. Yang itu tadi, yang keuntungan yang telah diprivatisasi sementara biayanya disosialisasikan ke masyarakat. Itu yang harusnya dipulihkan. Jadi cabut keputusannya dan kemudian pulihkan. Gitu. Dan ingat, kita punya sampai 2021 kegentingan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah, keselamatan rakyatnya. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Asof, karena udah tidak ada lagi pertanyaan dan waktu juga sudah menunjukkan 16.58. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di dalam diskusi publik kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton hari ini maupun nanti tayangan ulang ya dari live streaming di berbagai kanal sosial media. Ada Bersihkan Indonesia, ada FRI juga, dan lembaga-lembaga lainnya juga. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan ilmunya. Sebelum saya tutup, boleh nggak saya minta closing statement-nya dari teman-teman sebelum saya menutup diskusi publik kali ini. Silakan mungkin dari Bu Dahlia dulu, Bu, closing statement, Bu. Dari masyarakat suku Balik, apa sih sebenarnya yang diinginkan dari masyarakat suku Balik? Masih di mute, Bu. Nah, sudah. Halo, Ibu. Bu Dahlia? Gak ada suaranya, Bu. Ya. Oke, sudah terdengar. Gimana tadi, Kak? Ya, mungkin pernyataan terakhir atau pesan terakhir dari masyarakat dari suku Balik terkait dengan mega proyek IKN ini seperti apa, Bu? Sebelum ini ditutup. Ya, menurut kami tetap tidak setuju dengan adanya perpindahan IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Jikalau memang tidak bisa di-cancel untuk perpindahan IKN yang ada di Kaltim ini, kami minta pemerintah bertindak tegas. Apa janji pemerintah terhadap kami masyarakat adat yang ada di sekeliling IKN ini? IKN yang akan mega proyek IKN yang ada di Sepaku. Ya, kita aja Mbak Mutia. Ya, baik. Terima kasih Bu Dahlia. Semoga sehat selalu di sana dan salam untuk teman-teman masyarakat suku Balik. Selanjutnya ke Kak Tiko. Silakan Kak Tiko. Ya, jadi pemindahan ibu kota ini bukan solusi untuk pemerataan kesejahteraan, tapi memang solusi palsu untuk bisnis ya, serta mempermanenkan krisis yang terjadi di Kalimantan Timur. Yang seharusnya itu yang diselesaikan, bukan dengan menghadirkan ibu kota baru. Jadi selesaikan dulu yang memang, lakukan dulu pemulihan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur, gitu kan, dan kemudian berikan hak-hak yang memang menjadi haknya masyarakat adat, gitu. Karena di Kalimantan Timur sendiri yang sudah diakui untuk hutan adatnya hanya 48 hektar ya, dari luas 12,7 hektar daratan Kalimantan Timur. Nah, itu dulu yang diselesaikan, jangan menghadirkan ancaman baru bagi Kalimantan Timur. Mungkin itu Mbak Mutia. Oke, terima kasih Kak Tiko, tetap menolak untuk adanya pemindahan IKN dan lakukan pemulihan serta pemberian hak-hak terhadap masyarakat yang harus lebih diutamakan ketimbang proyek yang berkali-kali Kak Tiko sebutkan sebagai solusi palsu. Terima kasih Kak Tiko atas sharingnya sore hari ini. Kemudian saya ke Bu Najidah, silakan Bu. Ya.
hukum itu bukan cuma untuk mengatur. Sekali lagi, bukan cuma untuk mengatur. Walaupun toh dengan mengatur itu akan tertib. Dan hukum itu bukan untuk membagi kewenangan dan urusan saja. Dan hukum itu juga bukan untuk menciptakan kesejahteraan saja, bukan. Tapi lebih daripada itu, memberlakukan hukum, menjadikan dia dasaran hukum itu untuk menghargai dan menjaga hak-hak hidup. Di akhir ini kita akhirnya bertanya, apa yang kita lakukan di samping kesejahteraan? Adalah menjaga dan menghargai hak-hak hidup. Itu intinya di situ. Ketika kesejahteraan itu ada, tapi orang bergeser tidak punya hak-hak hidup di situ, what for? Gitu. Dan hukum itu sekali lagi bukan hanya berfungsi untuk mengatur, untuk membagi kewenangan, bukan. Lebih daripada itu, hukum itu untuk menghargai hak-hak hidup. Ya. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih Bu Najidah. Seperti yang Ibu Najidah bilang tadi bahwa hukum itu untuk mengatur, sedangkan di kasusnya di IKN ini hukum aja belum jelas gitu ya. Bagaimana kemudian ini akan mengatur dan akan menjadi dasar dari pemberian hak-hak kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Bu Najidah atas sharing ilmunya dan statementnya sore hari ini. Kemudian saya ke Bang Asof dan Mas Wahyu, kayaknya lagi bareng. Terima kasih. Catatannya adalah, khususnya dalam konteks pemindahan ibu kota, tidak ada kesejahteraan tanpa lingkungan hidup yang baik. Maka dalam konteks keputusan pemindahan ibu kota, saya kira pemerintah masih punya waktu untuk melakukan pertobatan ekologis. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Wahyu. Tadi bahasanya masih ada kesempatan nih untuk pemerintah untuk lebih memperhatikan tadi temuan-temuan di KLHS dan untuk melakukan pertobatan ekologis kalau bahasanya Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu untuk kesempatannya sore hari ini. Kemudian saya ke narasumber terakhir yaitu ke Bang Asof. Silakan Bang Asof. Ya, mungkin tadi disampaikan semua, mungkin kita harus melihat, publik harus melihat mega proyek IKN ini tidak hanya sebagai mega proyek IKN, tapi runtutan yang sudah terjadi di negara kita. Salah satunya yang Omnibus Cipta Kerja yang tadi menjadi dasar pembentukan si Sovereign Wealth Fund tadi, yang salah satunya akan diisi untuk mega proyek IKN ini. Kita harus lihat begitu syarat konflik kepentingan, tadi kita tarik trashback bahkan sampai pilpres gitu. Ini aktor-aktor yang bermainnya yaitu itu saja, syarat konflik kepentingan sangat mungkin menguntungkan segelintir orang. Jadi kita harus melihatnya dari sudut pandang itu. Ini adalah satu kesatuan yang menurut saya harus sama-sama kita kuat-kuat gitu ya. Tolak karena kenapa kita tidak diajak bicara. Tadi masyarakat Pasir Balik tidak diajak bicara. Kita punya hak veto, selalu kita bisa bilang tidak dan kita harus bilang tidak. Apalagi analisisnya gitu ya, yang harus dijawab oleh mereka. Ini arahnya ke malapetaka dan malapetaka itu harus kita hindari gitu ya. Pimpinannya harus mengarahkan kita keluar dari malapetaka. Kalau masih kita digiring ke malapetaka, ya kita harus bilang tidak secara kuat. Itu mungkin. Ya, terima kasih Bang Asaf. Jadi tadi kita sebenarnya sebagai rakyat juga masih bisa untuk bilang bahwa untuk mengatakan tidak pada pemindahan IKN ini yang akan berujung pada malapetaka seperti itu ya. Apalagi lihat tadi temuan-temuan dari KLHS yang menyatakan bahwa ini sebenarnya akan berdampak sangat buruk bagi Kalimantan Timur. Terima kasih Bang Asaf sekali lagi untuk kesempatan pada sore hari ini, dan begitu tadi sudah semua narasumber yang berstatement pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber juga telah berbagi ilmu, dan terima kasih juga kepada Bu Dahlia selaku warga dari suku Balik yang telah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Dengan demikian diskusi pada publik hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dadah Tiko. Ya, Bu Najidah. Selamat. Kita